Obligasi, obrolan lintas generasi. Repotnya nyanyi apa gerang? Tanggal 22 semua lagi kak ya? 22. Aku kan menunggu tanggal 22. Aku nunggu tanggal 25. 25. Tahu sama aja sebujurnya kita. Kenapa? Ini kan boleh kayak itu. Kenapa? Tanggal 22 tanggal apa? Maka ikem yang aku baru tahu. Kau tahu? Masa kan tahu? Apa gimana tuh? 22. Dia ini menjadi Orang itu nak sudah sekarang. pegawai. Hari tanggal 25 lah. Ay. Apa? Abis mana, Pak? Hari ibu loh. Ilah. Aku ibu lah. Nah makanya Pian sudah menjadi seorang ibu. Jadi Pian harus tahu tanggal 22 Desember itu. Oh, hari ibu. Nah iya itu. Nah, kita syuting obligasi kah? Ayo. Masih? Masih. Bawain dong di rumah tuh. Nah, Jo, lawannya Rami bener. itu nanya bingung melihat kita nih tau kada heboh. makanya dirawat. Halo teman-teman Makassar, kita berjumpa kembali di Obligasi, obrolan lintas generasi. hari ibu. Udah kita syuting aja ya kan, mau ada kamera di depan. Kita angkat apa ya? Hari ini karena bertepatan dengan Hari Ibu sedunia Ya, ya, itu gimana? Ada membaca di sini teman. Oh, iya. Diperingati pada tanggal 22 Desember. Nih Indonesia temanya untuk tahun ini perempuan berdaya Indonesia maju. Wow, itu tema di Indonesia. Betul. Secara luas nih ya. Kalau obligasi khusus nih episode kali ini kayaknya kita enaknya ngangkat Enaknya. Oh iya, kalau baca kayak ibu dan anak itu kayak udah banyak ya. Biasa. Di mana-mana udah bahas itu pasti. Pasti. Kita coba angkat ada sosok spesial yang fokus ke anak-anak disabilitas. Karena kan dia jadinya ibu-ibu yang mengayomi anak-anak disabilitas. Betul. Nah, kita angkat tema aja perempuan inspiratif rangkul disabilitas. Setuju? Betul, setuju. Oke, di rumah setuju? Setuju lah. Mana suaranya? Oh, Itulah. ada sampaikan suaranya. Oke. Pokoknya kita ingetin buat teman-teman Makassar di rumah untuk tonton kita dari awal sampai dengan akhir. Betul. Karena banyak yang spesial hari ini. Dan tentunya di episode ke-27 season yang kedua ini kita tetap ajak teman-teman Bangkalsa untuk selalu update aplikasi dari Bangkalsa. Axel by Bangkalsa ya kan. Ini tadi narsumnya lunyak. Aku mau bawainnya mana Axel dong kan apa gerak? Kenapa? Gue lo di sini. Satu man karena habis ini hanyar cluenya narasumber siapa hanya kita tutup. Itu loh. Nah, jadi pokoknya buat teman-teman di rumah Axel Bangkalsa jangan lupa di-download untuk memudahkan transaksi keuangannya. Betul. Dan yang hari ini datang narasumber kita yang kita hadirkan adalah seseorang wanita juga karena Betul. hari ibu, seorang wanita yang aktif dan membuka kayak layanan belajar sih Betul. ya. Dan ini pakai rumah beliau sendiri. Betul. Menggunakan rumah beliau sendiri. Itu rumah belajar kita dan beliau merupakan tim pendamping NGO Disabilitas Provinsi Kalimantan Selatan. Kurang apa hebatnya coba? Nanti kita langsung ketemu sama beliau setelah ini. Terus sampai teman-teman harus standby terus sampai akhir karena acara hari ini pastinya bisa menginspirasi seluruh perempuan di Indonesia. Spesial Hari Ibu tetap di Obligasi, obrolan lintas generasi. Ingatakan sebuting aja dulu, miskin kada hina, sugih kada mulia, itu aja tah. Kada. Kalau pang miskin tuh hina, kada. Jamin, ayo aja kita kena pendapatan di akhirat. Kalau pang kada percaya, bujur jua aja guru juhdi itu jar. Miskin tuh kada hina, ayo kita berjanjian kena di akhirat. Di mana berdapat? Kalau saya membahas nih. Sugih itu kada mulia, kada. Nah, salah besar kalaunya sugih koyo. Sugih koyo. Apa nang dikoyo akan? Koyo tuh salon pas. Obligasi, obrolan lintas generasi. Kembali lagi di Obligasi, Obrolan lintas generasi. Sudah kumpul 3 orang wanita di sini yang tangguh-tangguh. Wah, insya Allah honjar kita tangguh hai pang, tahu jar orang lah. Dan tentunya hari ini kenapa ada 3 orang wanita di sini, teman-teman Bangkalsa?
kita akan mengangkat tema seperti apa yang disampaikan di segmen 1 tadi. Betul. Terkait Hari Ibu. Nah, kalau tema obligasi kita kali ini terkait apa? Terkait perempuan inspiratif rangkul disabilitas. Nah, yang spesialnya hari ini kita menghadirkan narasumber yang luar biasa kompeten di bidangnya. Kita bersama dengan Ibu Santiawati dan biasa panggilannya bukan Santiawati, tapi Ibu Cynthia. Mungkin teman-teman di rumah juga udah pada kenal nih sama Ibu ya kan. Dan tentunya di hari ini beliau ini hadir menemani kita akan membahas terkait bukan hubungan anak dan ibu secara saudara dan lain-lain. Kita lebih luas lagi ya Ibu Cynthia ya. Tentunya untuk kesibukan Ibu nih ada jabatannya sekarang menjadi pengajar di rumah belajar kita, kemudian menjadi tim pendamping non-governmental organization NGO Disabilitas Provinsi Kalimantan Selatan. Luar biasa. Apa kabar Ibu Cynthia? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Kesibukannya kira-kira apa nih, Bu? Ya, Sekarang. secara pastinya sih ibu rumah tangga. Kemudian saya juga pengajar dan mencoba untuk memaknai hidup dengan mendedikasikan hal-hal yang insya Allah mudah-mudahan membawa hal yang positif bagi sesama. Karena kita tahu kalau jadi seorang Ibu Cynthia ini banyak sekali orang yang memerlukan beliau gitu kan. Karena beberapa waktu yang lalu gitu mungkin ada pengalaman juga Eureka mungkin pernah ketemu di mana sama Ibu. Kemarin kita ada ketemu di salah satu yayasan gitu. Beliau ini membantu untuk menerjemahkan ketika kita berkomunikasi dengan teman-teman penyandang disabilitas. Dalam hal ini tunarungu ya Bu ya. Dan tentunya juga ini memudahkan kita akhirnya. Keberadaan beliau ini menjadi sangat penting. Apalagi kita sekarang bisa di TV-TV kan. Pasti ngelihat ya Bu ya ada penerjemah langsung di televisi itu karena memang di sini menunjukkan bahwa orang-orang yang mempunyai keterbatasan itu juga memiliki hak yang sama, gitu kan ya. Nah, ini dalam rangka peringatan Hari Ibu. Kalau misalnya dari Ibu Cynthia sendiri, memaknai Hari Ibu, menurut Ibu bagaimana? Kalau untuk saya pribadi, semua hari itu hari ibu. Oh, oke. Tidak ada hari tanpa adanya kasih sayang seorang ibu. Jadi buat saya pribadi, hari ibu itu bentuk curahan kasih sayang. Hari ibu itu bentuk perhatian. Dan hari ibu itu bentuk bagaimana kita mengimplementasikan diri bermakna buat orang lain. Tidak hanya di satu hari Betul. aja. Karena kadang-kadang ya mungkin lah bagian dari kita mungkin Gina juga pernah melakukan Hari Ibu atau memberikan sesuatu yang spesial cuman di hari di momen itu. Biasanya hari itu ibu nggak usah masak, kita makan di luar aja. Entar 364 hari yang lain masak. Jadi kayak spesialnya cuma satu hari nih Gin kata mama kan. Sebenarnya enggak ya Bu ya? Tidak. Oke. Dan mengingat Ibu juga di sini posisinya sebagai pengajar di rumah belajar kita ya Bu. Kalau boleh tahu udah berapa lama Ibu ngajar di sana? Kalau rumah belajar kita sendiri itu sebenarnya diawali dari sebuah kegiatan yang biasa saya hadapi, saya jalankan, moving dari satu tempat ke tempat yang lain. Dulu di awal-awal di 2004 itu kita belum bertempat, jadi saya bergerak dari satu daerah ke daerah yang lain, naik motor. Kadang pagi, siang, sore, bahkan sampai malam hari. Jangkauannya dari mana ke mana biasanya Bu? Dari berbagai macam tempat, tidak hanya di Banjarmasin, tapi bisa di Martapura, Banjarbaru, bahkan Tanjung, Tampin, Kandangan, dan lain sebagainya. Itu untuk menjangkau hal-hal yang selama ini mungkin sudah banyak orang yang peduli, namun belum terasa menyentuh langsung ke lapisan masyarakat yang memang membutuhkan gitu. Jadi di 2004 itu saya bergerak sendiri, kemudian didampingi kadang oleh suami, kadang juga saya bawa anak untuk berkegiatan gitu. Wow. Ya, pengorbanannya luar biasa ya Bu. Iya, sama satu keluarga gitu di bawah. Jadi di semenjak di 2011 saya mengalami satu insiden kecelakaan gitu ya. Itu pas kemana Bu? Di Banjarmasin gitu ya, saya mengalami kecelakaan. Setelah itu kata suami, ya sudahlah kita stay saja dulu di sini. Mungkin kita bisa
jadikan rumah tempat tinggal kita ini sebagai rumah tempat belajarnya banyak pihak, banyak orang. Nah, sejak itu kami mendedikasikan rumah tempat tinggal kita yang sederhana itu untuk kegiatan-kegiatan yang kami rasa dari dulu hingga kini tidak jauh dari kegiatan-kegiatan yang senada gitu. Dalam artian belajar bersama tanpa batasan usia gitu. Kemudian memberikan edukasi-edukasi bagaimana memotivasi orang tua lainnya, kemudian juga bagaimana menumbuhkan hal-hal yang meningkatkan potensi besar yang masih tersembunyi dari anak-anak, khususnya anak-anak disabilitas, kemudian juga mendampingi orang tua atau bahasa sekarang itu dikenal dengan parenting gitu, ke orang tua yang memiliki anak-anak yang berkebutuhan khusus, ke keluarga mereka. Dan yang terakhir kami beserta suami itu bagaimana menjembatani ketika potensi ini sudah ada, anak-anak sudah memiliki keterampilan yang cukup, kemana menyalurkan mereka. Nah, ini juga kita pikirkan, apakah mereka hanya disimpan, kemudian karya mereka itu hanya dipakai sebagai pajangan saja, atau ini justru akan menjadi modal mereka untuk bisa mandiri. Nah, ini yang kita coba titipkan, salah satunya di kegiatan yang kita ketemu kemarin di satu yayasan. Itu juga proses mereka belajar bagaimana berkehidupan, berinteraksi dengan orang lain. Nah, hal ini yang saya bersama keluarga coba berikan semampu kami untuk semua hal. Orang-orang yang mungkin memang banyak yang peduli gitu, tapi kami sedikit kepedulian kami itu mudah-mudahan itu membawa dampak manfaat buat sesama gitu. Wah, boleh tepuk tangan nggak sih buat Ibu? Ini ibaratnya sampai tempat tinggal rumah sendiri, rumah pribadi ya, dibikinkan untuk ibaratnya istilahnya jadi kayak base camp atau workshop di rumah gitu ya Bu ya, ibaratnya. Luar biasa. Dari 2004 sampai dengan sekarang sekitar 18 tahun berarti. Tadi saya sering banget dengar kata Ibu, suami suami luar biasa mendukung ya Bu. Alhamdulillah mendukung sekali. Oke. Dan Bapak kerja pengajar juga Pak atau gimana? jangan sendirinya, saya itu nodong. Awalnya jadinya ditodong ya Bu ya. Saya bantu saya karena saya juga sadar betul kekuatan dan kemampuan hanya mengandalkan diri sendiri itu nggak maksimal gitu. Itu emang Ibu sendiri atau ada tambahan pengajar-pengajar lain sebelum Bapak? Kami hanya berdua gitu. Jadi rumah belajar kita ini Ibu dirikan sendiri atau gimana Bu prosesnya? Kami mendirikannya. Sebenarnya rumah belajar kita ini rumah kami, rumah tempat tinggal yang sampai hari ini tidak berlabel, tidak bernama. Rumah belajar kita itu dikenal oleh teman-teman disabilitas di insya Allah di seluruh Indonesia gitu ya. Tidak hanya di situ, tapi juga rumah belajar kita ini dikenal banyak pihak sebagai rumah belajar kita. Yang menamai atau yang melabelkan itu adalah yang datang. Mereka itu sering menyebut kemana? Ke rumah belajar kita di tempat Bu Cynthia gitu. Nah, akhirnya secara tidak langsung nama itu muncul ke permukaan. Jadi kalau sampai hari ini ditanya apakah kami ini memiliki legalitas terhadap pendirian dari tempat belajar kita ini, tidak. Jadi berarti bentuknya bukan yayasan, bukan kayak tempat pendidikan pada umumnya yang ada tidak legalitas. Rumah ini betul-betul kami dedikasikan. Salah satunya bentuk terima kasih kami kepada kedua orang tua, karena berkat orang tua lah yang insya Allah didikan beliau mengajarkan kepada kami bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi dari hal tersebutlah sayang aja kalau rumah hanya dijadikan sebagai tempat tinggal, tempat beraktivitas ke rumah tanggaan biasa. Nah, mudah-mudahan yang namanya Baiti Jannati itu bisa terwujud di rumah sederhana kami. Jadi di sana tidak hanya diajarkan masalah pendidikan, belajar mengajar, menulis, membaca maupun lain sebagainya, tapi juga pelajaran pendidikan agama. Karena ini yang masih sangat kurang dari yang dirasakan oleh teman-teman, khususnya teman-teman disabilitas. Jadi bagaimana kami di situ membangun sebuah kegiatan yang tidak ada
sampai hari ini tuh kalau ditanya apa sih tujuannya mendirikan, kami tidak tahu tujuannya apa. Kami tidak pernah punya visi atau misi ke depannya itu mau seperti apa yang kami lakukan. Kami hanya mengalir saja. Saya pribadi hanya ingin apa yang bisa saya lakukan, ilmu yang pernah saya dapat, tidak hanya usang begitu saja. Dan yang bisa saya lakukan itu mudah-mudahan bisa membawa hal yang lebih baik untuk orang lain gitu. Dan pada dasarnya sampai hari ini kalau saya pribadi merasa saya tidak pernah melakukan apa-apa gitu. Masya Allah. Padahal Tidak pernah manfaatnya melakukan banyak apa-apa. banget. Banyak banget hari ke ini. Jadi kalau orang lain tahu dan sering ada yang kunjungan bertanya, ini apakah ini berbadan hukum atau legalitasnya itu jelas. Saya selalu bilang bahwa tujuan orientasi kami membentuk atau mendirikan ini tidak seperti itu. Kami ingin hanya rumah ini dijadikan rumah berbagi buat orang lain, kemudian kami bisa beraktivitas nyaman di dalamnya, dan kalaupun rumah ini bisa menjadi rumah singgah teman-teman tinggal di tempat kami, silahkan anggaplah ini rumah kita bersama. Kemudian apa yang baik dari rumah ini mudah-mudahan bisa menjadi sumber ke banyak tempat gitu. Nah jadi kalau berapa banyak orang yang insya Allah dengan keikhlasan datang, kalau dihitung dengan jari mungkin sudah lebih kali ya, banyaknya orang yang mengenal atau datang. 18 tahun loh Bu. 18 tahun kami di sana. Wah iya. Dan awal memang tadi sebelum 2011 motor butut lah yang menjadi pengantar kami ke sana kemarin. Teman setia. Jadi alhamdulillah motor itu sudah kami berikan kepada orang lain gitu ya. Karena suami melihat sayang gitu kalau motor ban 2 atau 3 di rumah, sementara kita berangkat juga nggak bisa aja kita jalan berdua gitu. Akhirnya kata bapak, udah kita kasihkan aja ke yang lebih membutuhkan gitu. Jadi sekarang kemana-mana kayak pacaran tuh. Boncengan ya Bu, kayak Dilan sama Lea ya. Tapi ngomong-ngomong alamat rumahnya di mana Bu? Di Ratu Jaleha, di Jalan Pandansari, nomor 69 RT 10. Nah, boleh tuh buat teman-teman yang selama ini juga mungkin mencari tempat belajar yang nyaman khususnya untuk teman-teman penyandang disabilitas itu bisa mampir ke rumah Ibu. Kenalan aja dulu ya Bu ya. Nanti kali aja cocok gitu. Jalanin aja dulu. Jadi kan ini sudah panjang nih perjalanannya Bu, dari 2004 ya tadi ya Bu ya. Sekitar sudah 2 tahun tadi Kak. 18 tahun. Ya Allah. Ya Allah. Panjang perjalanan Ibu. Jadi kira-kira menurut pengalaman Ibu nih, ada nggak Bu pengalaman yang berkesan selama mengajar Bu? Selama 18 tahun itu gitu. Pasti ya, banyak hal yang begitu luar biasa. Ada satu momen di mana ada seorang teman tuli, ya kalau kita menyapanya teman tuli ya. Kalau kita disapa mereka kan teman dengar, atau biasa juga dikenal orang dengan tunarungu ya. Teman tuli ini warga dari Samarinda datang ke tempat kita, kemudian mengutarakan bahwa usianya sekarang sudah 32 tahun, tapi dia belum bisa membaca doa Al-Fatihah gitu. Kemudian apalagi buat sholat seperti apa, karena dia melihat di sosial media kegiatan kita. Nah jadi datang jauh-jauh dari Samarinda ke tempat kita, kemudian ikhlas akhirnya. Taunya dari mana katanya di Bu? Sosial media, dari mulut ke mulut teman-teman yang belajar di tempat kita. Kemudian disampaikan bahwa ingin sekali ke sini dan ingin belajar bersama kami, karena pertama ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah tua, sementara dia ingin sekali seperti anak pada umumnya ingin berkirim doa dengan orang tuanya, tapi tidak tahu apa yang caranya bagaimana dan doa apakah doa itu bisa sampai atau tidak. Jadi saya mengajarkan, kalau mengajarkan sih bahasanya terlalu hebat ya. Saya mendampingi gitu, teman tuli ini untuk menghafalkan doa Al-Fatihah, kemudian
bagaimana cara untuk sholat dan lain sebagainya. Nah, untuk mengajarkannya itu Bu, mendampinginya itu metodenya seperti apa Bu? Karena pasti beda sama orang biasa ya Bu ya. Kalau untuk teman-teman disabilitas tuli ini dengan isyarat. Karena kalau hanya mengandalkan kemampuan oral ini tidak maksimal. Jadi ketika kadang-kadang kan khususnya kayak di kita ya, di tempat kita Kalimantan Selatan, Banjarmasin itu majelis-majelis pengajian agama, kemudian masjid ataupun musola itu luar biasa. Guru-guru juga insya Allah kita tidak kekurangan stok. Tapi yang bisa diakses oleh teman-teman ini yang sulit untuk bisa diwujudkan. Jadi saya mencoba mendampingi teman-teman untuk belajar hal tersebut. Jadi teman kita tuli yang dari Samarinda ini kemudian beberapa waktu tinggal di sini. Kalau pagi dia jualan nasi kuning gitu untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian malam hari belajar intens di tempat kita. Setelah itu karena adanya ini permintaan orang tuanya, keluarganya yang harus kembali lagi ke Samarinda, akhirnya dia ke Samarinda lagi. Tapi apa yang menyentuh buat saya adalah ketika teman tuli ini berada di makam ayahnya, kemudian memvideo call saya dan berdoa di depan kubur ayahnya dan mengatakan bahwa ibu, tidak ada kebahagiaan seorang anak ketika dia bisa tetap berbakti sekalipun orang tuanya telah meninggal dunia, dengan berkirim doa buat orang tuanya. Terima kasih atas apa yang diajarkan, bahwa mimpinya ingin belajar bersama, kemudian mimpinya ingin tetap berbakti kepada orang tuanya, itu bisa terwujud lewat belajar di tempat kita. Dan secara pribadi saya merasa bahwa orang tuanya adalah orang tua saya, dia adalah bagian daripada keluarga besar saya. Jadi ketika dia bisa berbakti kepada orang tua, sejatinya bahwa saya hanya bagian kecil daripada mimpinya. Jadi mudah-mudahan mimpinya terwujud dan hal kecil dengan doa Al-Fatihah itu bisa terus dia hadiahkan untuk orang tuanya. Dan yang paling menyentuh adalah, ibu, kalau diizinkan nanti saya mendengar dan bisa bicara, saya ingin mendengar suara ibu. Masya Allah. Dan ingin sekali mengatakan langsung dengan suara yang saya punya, terima kasih atas segalanya. Masya Allah. Ini ceritanya menggetarkan hati gitu kan. Iya kan? Itu air mata wanita-wanita ini sudah mulai menetes gitu. Karena memang kayak ibaratnya ada hal-hal yang kita anggap sepele, padahal itu kebahagiaan luar biasa gitu buat orang itu ya. Bermanfaat banget untuk dia. Betul sekali. Kita nanti akan coba ulik juga kenapa sih ibu ini jadi kayak fokusnya ke disabilitas gitu. Apa awal yang mulanya gitu. Betul, ya, apa aja sih sebenarnya yang menginspirasi Ibu Cynthia untuk bisa mengabdikan dirinya untuk bisa memberikan hal-hal yang terbaik untuk anak-anak yang luar biasa ini, untuk bisa menggapai mimpinya yang sebenarnya mungkin dia lebih daripada kita yang sempurna gitu kan. Dan nampaknya kita harus break dulu. Nanti habis ini kita balik lagi ya Bu ya. Buat teman-teman Bang Kalsel jangan kemana-mana, dan tentunya saksikan kita sampai dengan akhir. Karena ada yang spesial-spesial pokoknya di segmen berikutnya. Tetap di Obligasi, obrolan lintas generasi. Berapa? Iya. Tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ini. Iya. Artinya
yang terburuk. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lupil Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Obligasi, obrolan lintas generasi. Balik lagi di Obligasi, obrolan lintas generasi. Seru ya hari ini ya. Seru banget. Kalau kita itu mendengarkan cerita yang ibaratnya dari pengalaman, Betul. itu kayaknya lebih ngena gitu.
lebih ke bau perasaan, ada juga kalau momen-momen yang haru gitu kan, karena memang ada hal-hal yang ya tadi sebelum di segmen sebelumnya sudah Gina sebutkan, ada hal-hal yang kita anggap biasa ternyata luar biasa bagi orang lain gitu tadi. Dimana di momen Hari Ibu ini kita mengangkat tema yang luar biasa, perempuan inspiratif rangkul disabilitas, masih bersama dengan Ibu Cynthia, beliau yang luar biasa punya keterampilan lebih lah dibanding kita ya kan. Kayak kita harus belajar deh Eureka, ya kan, supaya bisa ya minimal ngucapin terima kasih aja gitu. Ya. Tadi udah kita ulik juga sedikit. Sebenarnya dari tadi Ibu cerita bahwa rumah belajar kita yang Ibu dirikan itu fokus untuk teman-teman yang mungkin memiliki kekurangan atau dalam hal ini disebut penyandang disabilitas. Kita mau tahu kenapa sih fokus Ibu jadi ke teman-teman yang disabilitas gitu, Bu. Awal mula menginspirasinya itu apa sih gitu Ibu Cynthia? Sebenarnya itu dari lingkup keluarga saya sendiri ya. Kakak saya terakhir tuli, saya lihat bagaimana susahnya beliau berkehidupan, mendapatkan pendidikan, ingin maju, mendapatkan kepercayaan di dunia usaha, itu tidak mudah. Di usia beliau yang masih muda, beliau sudah berpulang. Tapi sebelum beliau berpulang, beliau sering itu saya tuh kayak didoktrin, diujari gitu ya. Ya nanti kalau sudah besar bantu orang-orang seperti aku. Karena orang-orang seperti aku ini itu bukan sesuatu yang tidak berharga. Kami ini berharga. Kami itu tidak membutuhkan belas kasihan yang berlebihan. Tapi bukalah kesempatan yang sama. Salah satunya aku pengen belajar sekolah tinggi. Tapi itu tidak mudah. Jadi aku titip harapanku, titip keinginanku, titip mimpi-mimpiku. Mudah-mudahan lewat kita menjadi satu ini, ruh apa yang aku inginkan itu masuk. Jadi dari situlah mengawali. Setelah sekolah dan menemani kakak itu untuk belajar, kemudian bagaimana memotret figur seorang ibu mendampingi kakak saat itu. Tidak pernah beliau itu mengeluh, tidak pernah keluar dari apa yang beliau sampaikan itu sesuatu yang mengumpat kondisi anaknya, bahkan memuliakan anaknya, kemudian menganggap anaknya ini tidak ada yang berbeda dengan anak yang lain. Kemudian sosok ibu yang kalau di mata saya pribadi adalah sosok seorang tempat saya belajar gitu. Jadi sepanjang hayat beliau itu seorang sosok guru yang luar biasa. Madrasah pertama buat saya adalah mama, orang tua saya gitu. Kemudian bagaimana setelah saya menikah, ternyata saya punya adik ipar dengan kondisi juga disabilitas. Adik ipar saya juga memerlukan hal yang saat ini teman-teman alami, rasakan gitu. Ingin belajar, ingin dihargai, ingin diberi kesempatan yang sama. Itu semakin memupukkan semangat kami sekeluarga bahwa kalaupun tempat ini sederhana, tempat di rumah belajar kami itu sederhana dengan fasilitas yang amat sangat jauh dari kata layak. Tapi orientasi kami untuk mendedikasikan, membaktikan diri itu total. Tidak hanya datang dari saya pribadi, tapi juga dari suami. Lambat laun suami saya juga mengerti bahwa oh iya ya, ternyata memang kalau kita cari untung, orientasi kita itu ke arah-arah yang berbau-bau ingin mencari hal yang duniawi, itu nggak akan bisa ketemu hal yang ada di dalam kegiatan kita. Tapi ketika kita mengkayakan hati, kita mengkayakan bahwa apa yang ada ini adalah sesuatu yang sudah maha sangat baik Allah berikan, dengan segala rezeki yang luar biasa sudah sangat banyak yang Allah titipkan ke kami. Kalau itu bisa membawa hal yang menggembirakan, membahagiakan sesama, itu sudah selayaknya lah kita keluarkan. Dan hal yang membuat saya kenapa mendirikan ini juga karena keseharian saya memotret kehidupan teman-teman, melihat, mendengar langsung bagaimana teman-teman mengungkapkan perasaannya. Kalau dari dalam diri saya pribadi bahwa ini semacam ada kayak tamparan di dalam diri, dan ini ada tuntutan moral yang
luar biasa bergejolak gitu. Jadi tempat ini kalau saya ke depannya saya ubah menjadi hal-hal yang secara penyelenggaraannya atau sejarah halnya berbeda dengan yang sekarang kami lakukan, maka saya kehilangan kebahagiaan itu. Jadi biarlah kebahagiaan itu akan seperti apa adanya. Kemudian bagi ada orang yang datang ke kita kemudian juga tergugah hati ingin membantu, silakan. Kami tidak pernah menutup keran kita bisa berbuat hal yang baik bersama-sama. Jadi keikutsertaan orang lain itu datang dari diri orang sendiri, bukan kami yang bagaimana tidak, atau kami mempromosikan tempat kami. Kami tidak pernah melakukan hal itu. Kami juga, kalau bisa sih, kalau saya pribadi gitu, lebih nyaman ketika saya menjadi diri saya, tidak begitu dikenal orang. Apa yang saya lakukan juga kalau bisa tidak begitu terlihat gitu, tapi apa yang terhadir untuk orang lain itu mudah-mudahan terlihat lewat orang lain itu sendiri gitu. Contohnya ketika ada satu anak di kami gitu belajar, mereka belajar Al-Quran gitu ya, mereka mendalami Al-Quran, kemudian sekarang sudah 5 juz, bisa ngaji di depan orang tuanya, di depan keluarganya, kemudian hal itu saya tidak dikenal orangnya, tidak masalah buat saya, karena bukan popularitas yang dicari atau sesuatu yang hal yang itu tidak, jauh dari itu. Jadi orang-orang yang insya Allah yang membersamai kami selama ini mengerti apa yang jadi keinginan kami, beranjak dari keluarga, kemudian keluarga suami gitu, teman-teman, kemudian saya memotretnya bahwa ketika saya hanya berkuliah dulu atau sekolah dulu, ilmu yang saya dapat ini hanya sebagai ilmu saja, tanpa ada yang bisa saya lakukan terhadap ilmu itu, takut ketika ilmu itu mungkin saja akan melaknat saya nanti gitu. Jadi hal inilah pertanggungjawaban. Iya, mudah-mudahan apa yang pernah diajarkan oleh guru-guru saya itu dapat terhadir lewat belajar kita di rumah, belajar kita. Jadi amal jariah terus tuh ya kan. Terus mengalir buat guru-guru kita. Amin. Betul. Tadi dari cerita Ibu Cynthia dari saudara sendiri, ipar juga. Tapi kalau kita boleh tahu, mau ngulik sedikit, mungkin teman-teman Bangkasa di rumah juga penasaran gitu. Yang faktor yang bisa membuat seseorang itu mengalami disabilitas sebenarnya apa aja sih, Bu? Kalau secara data empirisnya ya atau secara keilmuannya itu ada 3 hal. Yang pertama itu natal, prenatal, natal, dan postnatal. Prenatal itu hal-hal yang berhubungan dengan kesiapan calon cabang bayi atau dalam hal ini zigot, kemudian menjadi janin, kemudian menjadi anak di dalam kandungan ibu. Nah, kondisi ibu, kondisi faktor lingkungan, kondisi radiasi, apa yang terasup oleh ibu, apa yang dimakan beliau seorang ibu, kemudian apa saja yang membuat psikologis ibu itu akan terganggu ketika sedang mengandung, itu mempunyai peran yang tidak bisa diabaikan, bahwa presentasi dengan anak dengan kelahiran dengan kondisi disabilitas itu juga berpengaruh dari aspek prenatal. Kemudian natal ini ketika proses kelahiran, anak yang terlalu lama di mulut jalan keluar, kemudian tidak menangis, terminum air ketuban, atau ketika saat proses kelahiran itu dengan menggunakan tindakan medis yang justru mengakibatkan fatal terhadap pertumbuhan jaringan otaknya, nah gitu. Hal itu yang bisa mempengaruhi. Kemudian yang ketiga itu postnatal. Postnatal itu ketika setelah dilahirkan, tidak sedikit anak-anak yang awalnya dilahirkan tidak kenapa-kenapa itu menjadi kenapa-kenapa setelah melewati masa postnatal. Contoh ketika usia semisal 1 tahun dia panas tinggi atau biasa kita kenal step gitu ya. Nah, anak tiba-tiba kehilangan kemampuan bicara, kemampuan mendengar, kemudian kemampuan geraknya. Ada juga anak-anak yang ketika itu mengalami kecelakaan, contohnya jatuh lalu tidak ditreatment benar, akhirnya menumbuhkan pertumbuhan
tulang yang strukturnya berubah atau lain sebagainya. Kemudian bisa juga ketika anak itu postnatal itu ketika anak-anak mengalami insiden, ada beberapa yang di kita itu ketika dia umur misal 4 tahun usia anak bermain ya, itu jatuh ke sungai kemudian tenggelam, ketika ditemukan itu dalam kondisi gendang telinga yang telah pecah, kemudian tidak ada lagi suara yang terdengar. Atau ada juga orang dengan usia-usia remaja kemudian mengalami kecelakaan yang juga traumatik di bagian kepala hingga kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, dan anggota geraknya juga berubah. Nah, hal itu yang mempengaruhi tiga hal tersebut, jadi prenatal, natal, dan postnatal. Kalau Menyebabkan disabilitas. yang banyak bergabung di rumah belajar kita sendiri, Bu Cynthia, cenderungnya banyak yang maksudnya di sini posisinya disabilitas dalam hal apa nih Bu yang banyak di rumah belajar kita? Kalau hampir 90% ya teman-teman disabilitas sensori atau tuli ya, atau tunarungu gitu, yang paling banyak di sana. Selebihnya apa nih Bu? Bermacam-macam, ada yang gerahita, ada yang daksa, ada juga yang netra, ada yang autis gitu, dan macam-macam di tempat kita. Kami tuh tidak pernah mengisyaratkan batasan usia. Silahkan, karena belajar itu sepanjang hayat. Betul. Ya. Kemudian yang kedua, kami tidak pernah mengisyaratkan adanya semacam pendaftaran kah, atau ada hal-hal formal yang seperti layaknya lembaga belajar lainnya. Tidak ada. Kemudian harus membawa apa Bu? Sering begitu orang tuanya. Tidak ada yang harus dibawa. Yang dibawa hanya satu, niat. Niat ingin belajar. Dan kalau saya pribadi itu memaknai, kami tidak pernah melakukan hal mengajar di sana. Justru setiap hari saya pribadi khususnya, kemudian suami dan terkadang anak gitu ya yang membantu. Kami yang diajarkan ilmu yang datang setiap hari, karena satu teman disabilitas ini begini caranya tidak tentu sama dengan disabilitas yang lainnya. Maka kalau kita hanya berpatok pada satu metode ini nggak bisa diterapkan lalu tidak bisa diajarkan, kan tidak lucu jadinya ya. Lucu jadinya. Jadi bukannya itu sebuah ilmu buat kita. Jadi kalau saya memaknai dan saya berpikir bahwa kami yang selalu diantarin ilmu ke rumah, Ilmu baru ya, Bu. ilmu baru, dan itu selalu terupdate ilmu itu. Dan alhamdulillah karena teman-teman itu merasa sangat menganggap bahwa rumah kami itu adalah rumah belajarnya kawan-kawan, itu banyak akhirnya barter ilmu di dalamnya. Satu disabilitas ini bisa ini, disabilitas yang lain bisa ini. Saya nggak bisa, maka mereka bisa, kita berkolaborasi untuk saling berbagi ilmu di situ. Pada akhirnya kan kita itu belajar bersama gitu. Nah itulah akhirnya lagi-lagi seperti di awal, rumah itu belajar bersama, menjadi rumah belajar bersama. Iya. Total murid yang ada di sana berapa banyak Bu? Wah, kalau untuk menghitung sih ratusan ya mungkin. Nah kalau misalnya melihat ratusan total anak yang sudah tergabung di sana, pasti banyak juga kan kendalanya. Nah mungkin dari sisi cara membagi waktu nih antara urusan keluarga, ibu, personal gitu ya Kak ya. dengan urusan sosial ibu juga gitu, cara membagi waktu. Tadi sudah ceritain sampai jam, ada yang sampai jam 12:30 gitu belajar ngaji ya. Tidurnya jam berapa Bu gitu kan. Kita mau tahu nanti seputar pembagian waktu ibu itu sebenarnya seperti apa sih Bu? Misalnya dari ada waktu-waktu khusus nggak sih setiap dari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Minggu ada waktu untuk khusus keluarga, atau jadi nggak ngajar minggu dulu gitu liburnya gitu Bu, atau setiap hari ceritain tetap langsung aja gitu. deh. Begini, kalau kami di rumah itu, karena kita bukan lembaga formal yang terjadwal ya, jadi seandainya hanya satu orang pun yang datang, insya Allah kami tidak menutup pintu gitu ya, apalagi kalau yang banyak. Nah kemudian bagaimana kami mengatur hal-hal atau jadwal seperti apa, mengatur jadwalnya.
jadwal yang kami atur itu kalau untuk kami banyak berkegiatan itu kadang malam ya, kadang malam, tapi sore juga ada, pagi pastinya mengajar juga. Jadi kalau untuk mengajar, membaca, menulis, berhitung dan lain sebagainya, ilmu pengetahuan lah, itu dari Senin sampai Sabtu. Full pagi. Dari jam 7:30 kita mulai itu kadang sampai jam 3. Nah setelah itu break dulu untuk sholat zuhur gitu, zuhur, makan dan lain sebagainya. Nah setelah itu nanti sore lanjut lagi. Nah, itu berapa mereka yang datang di sore itu, dari mana saja, insya Allah kita layani. Kemudian akan break di sholat maghrib. Nah setelah sholat maghrib nanti ada lagi tuh kegiatan keagamaan, ngajinya di sana, kegiatan belajarnya. Nah kalau untuk intens mengajinya kami fokuskan di malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat dan malam Sabtu. Sementara malam Minggu, nah malam Minggu itu malamnya kebahagiaan kami yang berpindah tempat ke tempat lain. Artinya kebetulan saya juga mendampingi ada salah satu pemuka agama gitu ya. Nah beliau menyadari bahwa penting nih adanya sebuah pengajian yang akses. Nah akhirnya beliau Bu bisa terlibat. Nggih, ulun siap. Nah akhirnya kami juga terlibat di sana. Setelah terlibat di sana, teman-teman setiap malam minggu itu, itu berpindah posisi ke majelis taklim tersebut di Kabupaten Banjar, di Gambut tepatnya. Jadi teman-teman akan membaur di sana. Itu dari berbagai kalangan usia juga membaur di antara jamaah yang lain. Nah setelah itu malam minggu, hari Minggu dan malam Seninnya disitulah kayaknya waktu kita untuk bersama keluarga. Tetap ada pembagian khususnya kan. Karena mengingat kan di sini posisi ibu yang disandang oleh Ibu Cynthia nggak cuma buat di rumah, ya kan, untuk ibu anak-anak yang perlu perhatian tadi secara khusus oleh Ibu Cynthia sendiri. Mungkin sebelum ke pesan-pesan, kita mau tahu juga suka dukanya Bu, untuk mendampingi, ya kan, mendampingi anak-anak disabilitas ini bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang selama ini mereka butuhkan gitu. Apa aja sih Bu? Kalau menyambung yang tadi ya ditanyakan hambatan, tantangan, suka dukanya gitu. Kalau saya sih tidak begitu nyaman dengan kata tantangan, hambatan ya. Karena kalau hambatan itu terkesan buat saya pribadi ya, sesuatu yang saya lakukan itu tidak tulus, sudah ikhlas karena ada hal yang ingin dikejar gitu. Tapi kalau apa yang tantangan yang ada atau hal yang termotivasi, apa yang membuat saya masih berada pada rule yang ini adalah bahwa yang ingin banyak saya lakukan adalah bisa menjangkau ke banyak tempat dan rumah yang kami sekarang dedikasikan, terlepas dari segala fasilitasnya yang ada atau fasilitasnya yang dikatakan mungkin jauh dari kata layak, tapi tidak terhenti apa yang bisa kami lakukan. Nah ya, jadi hari ini kalau ditanya apa sih sukanya, apa sih dukanya gitu, kalau saya pribadi semua ketika berada di tengah-tengah teman-teman, kesenangan lah, kesukaan lah yang saya temukan, semua ya, Bu, suka ya? semua. Tapi ketika duka itu lebih ke ke pribadi ya. Ketika kondisi saya itu belum bisa berbuat hal yang lebih banyak, lebih maksimal ke orang lain. Hal itu semacam kadang-kadang gini, ada teman-teman disabilitas dari luar daerah gitu. Bu, ayo ke sini. Kapan kami juga merasakan bagaimana belajar bersama. Saat itu kalau andai kata bisa dibagi dua, badan dibagi dua gitu. Di kopi gitu ya. Nah, di saat itu
ingin memenuhi harapan. Itulah ya kedukaan yang saya rasakan. Kemudian untuk saya pribadi lagi, ketika bagaimana kebutuhan, keperluan, perhatian saya terhadap keluarga dan teman-teman atau dunia yang sekarang saya geluti ini tidak kenapa-kenapa gitu, artinya bisa berjalan berdampingan. Hal itu yang pengen selalu saya wujudkan, dan itu tidak bisa tumbuh begitu aja. Bagaimana memberikan pemahaman ke anak-anak, bagaimana juga memberikan pengertian dan mencoba untuk bisa menyelaraskan pikir dengan suami gitu ya. Itu juga tidak begitu saja setahun 2 tahun bisa tumbuh, tapi juga itu butuh proses. Jadi kalau anak-anak sedang bilang sekarang ini, kalau mamah ini kan anak saya itu ada 2 perempuan dua-duanya, jadi dia bilang mama ini kalau nanti kalau Caca, anak saya kan Caca satunya Ika, kata yang paling kecil, kalau Caca lupa berdoa, mama ini punya anak yang lain yang mendoakan. Masya Allah. Gitu. jadi saya bilang kalau begitu anak mama ini kan banyak, anak mama banyak, jadi bagaimana perasaan Caca ketika mama memperhatikan anak yang lain. Naluri ya, normatif kalau mereka memiliki kecemburuan gitu. Dan dibilangnya lebih perhatian ke mereka di awal-awal. Tapi setelah anak ini tumbuh besar, kemudian melihat ternyata muncul empati dari diri anak kami ini. Katanya nanti kalau sudah besar, sekarang dia bersekolah, kalau melihat hal-hal yang memerlukan bantuan itu, dia langsung respect gitu ke teman-temannya. Lihat ada orang di jalan membutuhkan, dia respect. Nah, ketika anak saya itu di rumah bisa bercerita, mah tadi uang jajanku ku kasihkan sama pemulung mah, kayak gitu. Di situ harapan besar terhadap anak bahwa mereka mempunyai empati terhadap sesama itu tumbuh. Di situ lalu merasa bahwa pendidikan yang selama ini dipotretnya tidak langsung itu mempunyai dampak terhadap anak. Jadi membentuk dengan sendirinya aja ya Bu ya. Jadi dimasukkanlah ke anak kita bahwa ketika mama memperhatikan orang lain, sebenarnya bukan mereka mencuri hak ya, hak yang sebagai anak, tidak, tapi mereka itu datang ke kita. Itu sudah ada ceritanya, sudah ada kisahnya, sudah ada hal itu yang dirancang untuk kita serumah. Sekarang tengok rumah tetangga kita, apakah mereka masuk ke rumah tetangga kita? Kan tidak. Mereka menuju ke rumah kita, mereka menuntut apa yang menjadi haknya. Rezeki mereka itu dititipkan lewat kita, tidak hanya berbentuk materi, tapi juga kebahagiaan, ilmu dan lain sebagainya. Jadi anak di rumah, anak pribadi akhirnya jadi kalau memberikan sesuatu dengan orang, ini punyanya Pian, ini hak Pian. Itu tumbuh dengan sendirinya tanpa disadari. Walaupun di awal-awal kan mindset anak itu normatif ya, melihat memotret, jangankan dengan orang, kakak adik pun ada kecemburuan. Wajar ya Bu ya. Tapi bagaimana kita dalam mendidik anak itu tidak menjadikan anak itu sebagai cermin atas diri kita, tidak menjadikan anak itu sebagai pewujud cita-cita kita. Nah, itu yang saya hindari bersama suami. Misalnya saya dulu bercita-cita kalau sudah besar nanti pengen sekali sekolah keluar daerah misalnya gitu. Lalu anak saya ini, kamu harus sekolah keluar daerah karena mama dulu pengen sekolah di situ. Anak ini tidak merdeka, biarkan dia tumbuh. Jadi kalau pribadi, banyak hal yang terjadi di rumah belajar kita itu, mereka datang laksana bibit-bibit gitu ya. Ada bibit jagung, ada bibit padi, ada bibit palawija, ada bibit yang lainnya. Maka ketika saya ketemu jagung, biarkan mereka tumbuh menjadi bibit jagung, dan cara menumbuhkannya dengan cara menumbuhkan jagung, bukan saya menumbuhkannya dengan cara padi yang diklaim cara ini paling baik. Tidak. Demikian juga mendidik anak. Jadi ketika anak saya berbenturan dengan kepentingan atau
kegiatan apa yang saya lakukan, biarkan mereka tumbuh menjadi diri mereka sendiri. Mereka akan memotret yang dilakukan orang tuanya ini sebagai pembelajaran hidup. Dan saya selalu berdoa mudah-mudahan kalaupun hal ini tidak akan kembali kepada kita, karena itu bukan orientasi kita sebenarnya, minimal izinkan anak-anak dan zuriat keturunan saya, ya Allah, mudah-mudahan mereka membawa kebaikan dari apa yang pernah saya lakukan. Gitu. Masya Allah, biasa. Nah mungkin terakhir singkat saja, mungkin satu kalimat nih Bu. Nah mungkin banyak di rumah ibu-ibu yang juga mendapatkan amanah khusus nih, mendapatkan anak yang luar biasa dengan perlakuan yang khusus tadi. Satu kalimat singkat untuk ibu-ibu biar semangat Bu untuk yang memiliki anak-anak dengan kebutuhan khusus tadi, apa ya Bu ya? Seorang ibu itu dibekali dua hal, air mata dan ujarannya, ucapannya. Pisau yang keluar dari mulut ibu-ibu itu menembus langit. Doa yang keluar dari seorang ibu itu luar biasa, diijabah oleh Allah. Maka ketika kita dihadiahi anugerah yang luar biasa oleh Allah, kalau dipotret bahasanya sekarang anak-anak atau keluarga yang dalam kondisi disabilitas atau berkebutuhan khusus, maka dua itulah yang menjadi modal kita, penguat kita. Air mata kita, air mata yang akan membawa kebahagiaan. Air mata yang keluar ini air mata yang bagaimana kita mengubah pola pandang kita berprasangka baik terhadap qadarullah Allah Ta'ala yang berlaku pada diri kita. Jadi air mata yang keluar yang hanya berupa keluhan di awal, tangisan, atau misalnya hal yang kalau dalam tanda kutip itu tidak menghendaki, maka dengan tutur bahasa dan senjata kita yang kedua adalah doa, ini akan berubah menjadi air mata terima kasih dan pengharapan kepada Allah. Semoga apa yang dihadirkan oleh kehidupan yang dikadarkan kepada kita, ditakdirkan kepada kita adalah kehidupan yang dirancang sangat maha baik keadaan. Jadi buat semua ibu yang ada di luar, maksimalkanlah dua modal sebagai seorang ibu, air mata dan ujaran kita, karena ini senjata buat kita. Mantap tuh, dua kunci utama, air mata dan ujaran kita. Gimana? Aduh, kayaknya pengen lama-lama sebenarnya, banyak lagi kayak pengen diulik ya. Betul. Tapi karena waktu kita terbatas, bos sudah habis waktunya. Mungkin nanti kita coba undang lagi Ibu kapan-kapan ya Bu ya, berkenan ya Bu ya, untuk obligasi episode berikutnya yang khusus mungkin kita bahas terkait apa, nanti kita bisa undang lagi. Dan tentunya kita ucapkan terima kasih untuk Ibu Cynthia sudah berkenan hari ini datang di obligasi di episode yang luar biasa dengan tema yang kita angkat juga hari ini luar biasa, perempuan inspiratif, rangkul disabilitas. Kami ucapkan selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu hebat di seluruh Indonesia, atau bahkan mungkin obligasi sudah sampai ke mancanegara. Ya nggak sih? Tawa lagi. Dan tentunya buat teman-teman di rumah jangan lupa untuk selalu aktifin mobile banking dari Bankalsel. Karena sekarang itu di mobile banking Bankalsel itu ada cardless withdrawal, yakni kita tuh tanpa kartu ATM bisa ngambil uang dengan handphone aja melalui aplikasi Axel. Terus ada apa lagi Kak Gina? Ada kris juga kita sekarang, jadi bisa bayar-bayar tanpa menggunakan kartu, nggak usah pakai IDC lagi ya kan? Betul. Jadi semuanya nggak usah pakai uang tunai lagi, bisa scan barcode saja. Tambah lagi yang spesialnya juga kita punya ready cash. Jadi untuk teman-teman Bankalsel yang sudah payrollnya melalui Bankalsel, itu bisa menikmati layanan ready cash kita yang aktif 24 jam kapanpun Anda perlu dana tunai secara cepat, bisa langsung menggunakan ready cash yang ada di Axel by Bankalsel. Langsung download, jangan lupa Axel by Bankalsel di Play Store atau juga di App Store ya. Betul. Terus kalau ada keluhan, saran dan kritik bisa langsung menghubungi call center di 0800 1122 000 atau langsung kunjungi Bankalsel terdekat. Betul sekali. Sekali lagi terima kasih Terima Ibu kasih, Cynthia. Mbak. Jangan bejaraan boleh di sini. Gayaan aja pula, maaf mun ada salah kata. Terima kasih buat teman-teman Bankalsel. Sampai jumpa di episode obligasi berikutnya. Obligasi, obrolan lintas generasi. Menjadi mitra yang terdepan.
Kalimantan Selatan, sebuah tempat di mana kita merasa nyaman, ramah tamah, penuh persaudaraan. Alamnya kaya akan hasil bumi, merupakan anugerah tak terhingga, suatu potensi luar biasa bagi kesejahteraan masyarakatnya. Bank Kalsel hadir, berperan serta bersama pemerintah mewujudkan pembangunan daerah, membantu pihak swasta, membuka peluang usaha, menjadi bagian bagi masyarakat mandiri dan sejahtera. Bergerak bersama menuju Banua yang mapan, mandiri, dan terdepan. Bank Kalsel setia melayani, melaju bersama.